Pemirsa, ini ada kasus penipuan kendaraan bermotor jenis mobil yang kemudian telah berhasil diungkap oleh Polsek Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jadi dari satu jaringan pelaku ini, polisi sudah menetapkan ada 6 DPO atau daftar pencarian orang pelaku yang kesemuanya adalah perempuan. Jadi kelompok Wonder Woman lah sebutannya, ini adalah julukan dari 7 pelaku penipuan kendaraan bermotor jenis mobil. Nah, yang berhasil ditangkap oleh tim Anaconda Reserse Kriminal Polsek Semboro, Kabupaten Jember. Hanya ada satu pelaku yang berperan sebagai penanggung jawab atau pelaku utama. Jadi rata-rata pelaku ini merupakan ibu rumah tangga yang berada di wilayah Jember. Satu pelaku berinisial TTR, 49 tahun, warga desa Semboro mengakui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan tersebut. Sementara 6 pelaku lainnya telah diterbitkan ke dalam daftar pencarian orang. Awal mula pengungkapan kasus ini berawal saat adanya 2 laporan warga yang ditipu oleh pelaku sebanyak 14 mobil sewa. Setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil menangkap 4 atau pelaku di rumah persembunyiannya di daerah kota. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan bagi banyak pihak adalah apa motifnya, karena ini dilakukan oleh seluruhnya wanita ya. Nanti kita juga akan konfirmasi kepada Kapolsek Semboro yang telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, kita akan ajak Anda berbincang bersama dengan Ibtu Fathur Rahman selaku Kapolsek Semboro. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolsek. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Maria. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bapak, mungkin yang menjadi pertanyaan banyak pihak dan bisa Bapak jawab adalah ini betul semuanya adalah perempuan ya Pak pelakunya? Ya, untuk dari 14 unit yang sudah kita amankan ini memang dari perbuatan beberapa perempuan ya. Ada 7 perempuan. Motifnya apa Pak? Sudah bisa diketahui tidak dari laporan satu tersangka yang telah diamankan? Ya, jadi motif dari tersangka ini adalah meminjam mobil dari beberapa rencar yang ada di wilayah Tanggul dan Semboro. Kemudian oleh tersangka perempuan atas nama TDH ini digadekan kepada orang lain. Ya. Ini bagaimana kemudian bisa menggadekan Pak? Apakah kemudian BPKB mobilnya diberikan atau seperti apa? Nggak ada, jadi nggak ada BPKB, cuma hanya SNK aja ya. SNK aja yang dijadikan patokan dari tersangka TDH ini dengan rayuannya dia, dengan alasan mengakui miliknya dia sendiri dan ada kebutuhan keluarga, maka itu dari pihak yang menerima gade sehingga dia mau. Nah, berarti ada penadahnya begitu ya Pak ya? Sudah diamankan juga atau seperti apa? Ada, sudah kami amankan 1 orang. Ya, mulai awal memang kita mengambil dari penadanya dulu. Oke, untuk harga sewa dari mobil ini berapa dan keuntungan yang didapat oleh pelaku ketika menggadaikan barang ini berapa Pak? Ya baik, untuk setiap penyewa itu dibebani dengan keuangan 300 per harinya. Dan mereka membayar setiap 10 hari sekali. 10 hari membayar kepada yang punya mobil, setelah itu digadaikan oleh tersangka ini kurang lebih 25 sampai 35 juta untuk per unitnya. Untuk ada tersangka yang di belakang Bapak itu bisa dijelaskan Pak siapa dan juga ini termasuk pelaku yang mana, yang penadah kah atau pelaku utama? Ini yang menerima gade, jadi atas nama ASH, jadi warga Jenggawa Kabupaten Jember sebagai yang menerima gade. Oke, tadi ada keuntungan yang didapat oleh pelaku. Keuntungan yang didapatkan oleh pelaku ini digunakan untuk apa Pak? Kalau berdasarkan pemeriksaan? Ya, menurut keterangan dari tersangka TDH ini, keuntungan itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk membayar rencar yang sebelumnya telah disewa. Ini kan tentunya tidak bermain sendiri ya Pak, tadi juga ada beberapa orang yang kemudian informasinya sedang dalam proses pencarian. Nah, sejauh ini bagaimana proses pencarian dari sejumlah pelaku tersebut? Sampai saat ini memang yang 6 belum kita dapat ya, tetap kita lakukan lidik, kita lakukan lidik, posisi daripada tersangka masih belum kita temukan. Si ke-6 pelaku ini dia berperan sebagai apa? Sama penyewa juga. Jadi sama penyewa juga nanti digadekan lagi. Tadi kan Pak, Bapak mengatakan bahwa ini untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa dijelaskan nggak Pak background dari 6 pelaku ini apa Pak? Ibu rumah tangga. Jadi ke-6 ini adalah ibu rumah tangga. Mungkin ya kehidupan
mereka mungkin agak wah atau bagaimana. Tapi menurut informasi di luaran bahwa memang dia terlilit dengan keuangan sehingga uang itu digunakan untuk kebutuhan sebelumnya, untuk membayar kebutuhan sebelumnya, utang-utang sebelumnya. Jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang itu jadi nutupi ya utang-utang sebelumnya tuh. Gali lubang tutup lubang lah. Gali lubang tutup lubangnya. Tapi yang menjadi penasaran banyak orang, kemudian kenapa bisa begitu ya para ibu-ibu rumah tangga ini kemudian melakukan hal seperti ini? Didasari oleh apa sih Pak kemudian keberanian dari para pelaku ini? Ya, mungkin dia meminjam uang ke satu orang, akhirnya terkena bunga yang sangat besar, dia nggak bisa membayar, akhirnya tetap gali lubang kayak itu. Jadi membayar lagi, nyari lagi mobil, pinjam lagi mobil, digadekan lagi, tetap sehingga dia tidak bisa membayar uang rentalnya, dipinjamkan dari tempat lain lagi dengan cara menggadekan barang lagi. 14 mobil yang berhasil digadekan oleh para pelaku ini dalam jangka waktu berapa lama dan kemudian mobil rental yang disasar oleh pelaku ini yang seperti apa Pak? Untuk pelaku ini, PDH ini sudah mulai bulan 3 ya. Jadi mulai bulan 3 secara bertahap. Untuk sasaran dari rentalnya rental kecil ya. Ada beberapa memang CV rental. Jadi CV rental Raja ini juga lumayan agak besar, lumayan agak banyak mobilnya dan dari rumah-rumah. Jadi rental pribadi saya Mbak. Rental pribadi ya. Jadi tentunya harus menjadi perhatian juga bagi para pengusaha rental ya Pak ya. Harus diperketat atau sejauh ini sebenarnya kasus hal serupa seperti ini di Jember sudah sering terjadi atau bagaimana Pak Kapolsek? Kalau menurut saya ya jarang ya di wilayah kita tuh jarang. Ini baru pertama kali untuk wilayah kami ya, untuk wilayah kami Semboro ini baru pertama kali itu ada penggelapan yang sangat besar di sini. Makanya kami langsung bertindak itu. Oke. Untuk pasal yang disangkakan Pak? Untuk pasal yang kita sangkakan sementara kita pakai pasal 372 yaitu penggelapan. Baik, Pak. Ya, sekali mungkin ini Pak singkat saja, tadi kan ini baru kejadian pertama kali terjadi. Mungkin apa yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian kepada warga secara umum khususnya di wilayah Jember mengenai kejadian ini? Apa yang perlu menjadi perhatian kita bersama? Kami mengharap kepada Jember, terutama pengusaha rental yang di rumah-rumah atau pengusaha rental yang masih kecil itu agar hati-hati. Kenali dulu siapa yang nyewa, rumahnya di mana, bagaimana kehidupan dia, ekonominya bagaimana, dan untuk keperluan apa harus dicek terlebih dahulu. Jadi menurut kami harus disurvei dulu kebutuhan apa orang ini nyewa sampai mobil sampai banyak ya. Jadi harus disurvei dulu untuk calon penyewanya. Pak, terakhir sedikit saja hubungan antara pelaku utama yang sudah diamankan dengan ke-6 pelaku lainnya ini apa Pak? Teman aja. Satu teman ya. Kita nggak bisa mengatakan satu komplotan, tapi memang ini teman saling kenal semuanya. Saling kenal. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kapolsek Semboro atas informasinya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Alhamdulillah sehat walafiat.